Sebelum selesai ini dalam program acara Pariwisata Budaya dan Warga Kota. Saat ini Rianika tidak sendirikan, bahwa saat ini sudah terbiasa ya. Kita setiap bulan pasti bakal ketemu sama mereka-mereka yang bapak-bapak ini yang datang dari Pengadilan Negeri Denpasar. Dan hari ini Warga Kota sudah hadir narasumber kita dari Pengadilan Negeri Denpasar. Ada Bapak Iwayan Sudana SE, ada Pak Wayan Sudana selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Lalu juga ada Bapak Inyoman Edianta SE, ada Pak Edi selaku Kasubag PTIP Pengadilan Negeri Denpasar. Selamat pagi Bapak. Pagi ya. Iya, dan juga ada Bu Nilo Ekarini SE, Bu Ekani selaku Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Denpasar. Selamat pagi Bu. Pagi. Iya, Warga Kota. Dan hari ini kami akan membahas mengenai layanan kesekretariatan sebagai unit pendukung pengadilan. Mungkin Warga Kota Denpasar kalau dengar kata pengadilan negeri gitu cuma tahu mungkin hakim, taunya itu sidang dan lain sebagainya, bahwa mereka ini adalah bagian-bagian pendukung yang sangat krusial yang juga ada di pengadilan negeri. Mungkin sebelum kita membahas mengenai tupoksi dan kerjanya, seperti apa sih sebenarnya Pak Sekretaris untuk layanan kesekretariatan sebagai unit pendukung pengadilan di Pengadilan Negeri Denpasar? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Pengadilan Negeri Denpasar akan memaparkan apa itu kesekretariatan, bahwa sebagai dasar hukum adalah peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepanitiaan dan kepanitiaan peradilan. Nah, untuk di kesekretariatan sendiri, bahwa kita adalah mendukung atau mensupport tentang fasilitas yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu Hakim, Panitera dalam core bisnisnya sebagai pelayan masyarakat yang tentu adalah pencari keadilan. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, bahwa kesekretariatan berfungsi memenuhi kebutuhan hakim berupa gaji, sarana pendukung dan sarana personal peradilan dan sebagainya. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Nah, kalau misalkan dalam pelaksanaannya sendiri, Bapak, peranan layanan kesekretariat ini seperti apa dan layanan apa saja yang sebenarnya dihasilkan yang diberikan oleh layanan sekretariatan sebagai unit pendukung dan pengadilan negeri? Silakan Bapak. Ya, dalam pelayanan sendiri itu kesekretariatan adalah untuk internnya, yaitu mendukung pelaksanaan core business yang bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan menyiapkan sarana pendukung, fasilitas perkantoran, terus gajinya dari awal gaji, fasilitas perkantoran, serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan berupa, kalau sekarang ini lebih dikenal dengan kelompok rentan. Nah, itu fasilitas daripada kelompok rentan itu sudah dipersiapkan di Pengadilan Negeri Denpasar. Kalau ada yang membutuhkan contohnya guiding block, apapun itu yang bisa pencari keadilan yang kelompok rentan itu untuk bisa ke pengadilan dengan nyaman. Itu yang kami sampaikan. Seperti itu. Nah, seperti di dalamnya sendiri, dalam pelaksananya kesekretariatan ini ada beberapa bagian-bagian. Seperti apa saja bagian-bagian di dalamnya, Bapak? Ya, dapat kami sampaikan, di sekretariatan terbagi menjadi 3 subbagian, yaitu bagian umum keuangan, bagian PTIP, dan kepegawaian tata laksana. Itu yang ada 3 bagian di kesekretariatan. Itu dia beberapa bagian-bagian. Nanti kami akan bahas Warga Kota beberapa bagian-bagian yang pastinya ada di kesekretariatan. Mungkin Warga Kota juga belum mengetahui dan juga ingin mengetahui atau memang berencana atau memang bercita-cita ingin bekerja di Pengadilan Negeri, juga harus tahu bagaimana sih sebenarnya struktur organisasi mereka ini semua. Warga Kota, nanti kami akan kembali pastinya dan kemana-mana. Tetap saja di 92,6 RPK. Warga Kota. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Sekretaris mengenai apa sih sebenarnya tugas pokok dari fungsi pejabat kesekretariatan. Tadi Warga Kota juga ada beberapa bagian-bagian yang sudah dijelaskan, seperti contohnya ada bagian umum, ada juga bagian PTIP dari Pengadilan Negeri Denpasar. Warga Kota. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai kesekretariatan ini adalah mereka yang memfasilitasi segala bentuk yang persiapan lah ya Warga Kota yang mungkin
sedang melaksanakan atau akan melakukan persidangan. Tapi kalau kita pengen tahu nih, kita telusik dari satu persatu dulu dari bagian umum dulu ya. Kalau dari Bu Eka sendiri selaku Kepala Kasubag Umum dan juga Keuangan Pengadilan Negeri Denpasar. Kalau dari bagian umum sendiri, apa aja sih sebenarnya fasilitas-fasilitas yang memang disiapkan atau dimiliki oleh Pengadilan Negeri Denpasar untuk menunjang jalannya persidangan, Ibu? Silakan. Oke. Untuk di bagian umum sendiri, karena kita merupakan seperti unit dari core bisnis pengadilan, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Jadi di sini sarana yang kita sediakan mulai dari masuk ke pengadilan nih, ada guiding block untuk teman-teman yang disabilitas, kemudian ada lahan parkir yang cukup memadai, termasuk lahan parkir untuk perempuan atau ladies parking, kemudian lahan parkir untuk penyandang disabilitas. Masuk ke lobi, kita akan disediakan ruang tunggu lobi yang sangat nyaman, di mana disediakan air minum, ruang tunggu, kemudian ada co-working space, dan termasuk akses internet gratis. Oke, kemudian kita sediakan juga toilet untuk pengunjung, baik toilet untuk disabilitas maupun toilet umum. Terus ada juga sarana audio video informasi tentang pengadilan dan persidangan. Kemudian di ruang sidang sendiri di sekitar ruang tunggu ada area bermain anak, kemudian ada ruang laktasi dan kantin bagi pengunjung. Jadi dari seluruh fasilitas yang memang diberikan oleh Pengadilan Negeri ini, apakah kita bisa langsung saja datang untuk menggunakannya atau kita harus melakukan izin terlebih dahulu sendiri sebelum persidangan itu udah ada bahwa ini disabilitas memerlukan ini atau bagaimana? Oh baik. Untuk mengunjungi persidangan, kita bisa langsung masuk ke pengadilan, melapor dulu di pos pemeriksaan dengan menyerahkan kartu identitas. Di sana kita bisa sebutkan apa keperluan kita ke pengadilan, apakah mau ketemu mungkin pejabat atau hanya sekedar menonton sidang atau pihak. Oke, jadi memang lengkap sekali sudah seluruh layanan-layanan, terutama menunjang keberjalannya sidang yang sangat, ini contohnya tadi sudah disediakan lahan parkir yang sangat luas, lalu juga lahan parkir dibedakan antara perempuan, disabilitas dan juga umum ya Ibu ya. Nah kalau misalkan dari bagian umum sendiri Ibu, biasanya paling banyak nih peserta sidang ini menggunakan layanan umum seperti apa? Contohnya kalau parkir nih penuh, misalkan parkir kan kita tahu Pengadilan Negeri kan parkirnya terbatas ya. Kira-kira di mana sih lahan parkir lain yang bisa digunakan untuk parkir sendiri, Bu? Biasanya kita arahkan untuk parkir di dekat lapangan tenisnya Kodam, di sana, di depannya Dirmil, Pengadilan Militer. Oke, jadi memang bagi warga kota mungkin yang ingin menonton sidang, terutama bagi warga kota yang kesulitan mencari parkir, bisa ada beberapa juga kantong-kantong parkir yang disediakan oleh Pengadilan Negeri yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Eka ya. Nah selain itu Bu Eka, apa aja sih sebenarnya tugas dan peran-peran dari bagian umum sendiri dalam menunjang mendukung kegiatan Pengadilan Negeri Denpasar? Baik, dalam melaksanakan tugasnya di bidang kesekretariatan, bagian umum dan keuangan itu mempunyai fungsi selain yang tadi disebutkan. Pertama itu pelaksanaan urusan keuangan, itu khusus untuk internal seperti pembayaran gaji dan tunjangan. Kemudian ada pelaksanaan surat menyurat yang masuk ke pengadilan maupun yang keluar. Kemudian penataan arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, protokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan. Banyak juga ya tugas-tugas pokok yang memang dilaksanakan oleh bagian umum sendiri untuk menunjang berjalannya sidang berjalannya sidang ya warga kota. Selain itu juga tadi juga dijelaskan oleh Pak Sekretaris bahwa di dalam kesekretariatan ini juga ada salah satu bagian yang memang sangat dekat dengan masyarakat, yaitu PTIP Pengadilan Negeri Denpasar, PTIP. Nah, kalau boleh tahu nih PTIP itu apa sih sebenarnya Pak Edi, kalau boleh dijelaskan sedikit silakan. Oke, terima kasih Ga. Warga kota dapat saya sampaikan dulu. Sebelum saya masuk ke PTIP, saya coba sampaikan dulu ke warga kota. Ada lagi satu sih sebenarnya bagian dari sekretariatan.
yang kepegawaian administrasi dan tata laksana. Cuma kami memang tidak sampaikan di sini karena itu menyangkut wilayah internal. Iya. Makanya dia di Kepegawaian Administrasi Tata Laksana nggak peserta sekarang ini. Nah, oke, kita lanjut ke PTIP. Seperti tadi udah disebutkan oleh Pak Sekretaris, PTIP itu memang merupakan salah satu bagian dari syariatan dan samanya dengan umum dan keuangan. PTIP juga ada layanan internal dan eksternalnya. Nah, PTIP itu sendiri singkatan dari perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan. PTIP itu memiliki tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program dan anggaran itu terkait dengan internal. Maksudnya itu penyiapan yang tadi saya sebutkan tadi itu untuk anggaran kantor. Iya. Terus untuk TI-nya ini baru menyangkut eksternalnya, yaitu pengulang teknologi informasi dan statistik datanya nanti yang akan kita bisa sampaikan ke pihak eksternal atau masyarakat. Lagi satu itu pelaporan juga terkait dengan internal, yaitu evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dari kegiatan kantor. Mungkin yang rutin ada bulanan, triwulan, semester dan juga tahunan. Itu dia ya. Mungkin kita lanjutkan lagi untuk yang terkait dengan pelayanan eksternal ke masyarakat, yang TI itu terkait dengan bagaimana masyarakat mendapatkan informasi serta interaksi dengan pengadilan, termasuk menyampaikan kritik, saran dan masukan terhadap pelayanan kami di pengadilan secara umum. Tentunya lebih ke yang berbasis teknologi informasi. Ya misalnya masyarakat pengen tahu tentang PNN Pasar, apa layanannya, kayak apa sih PNN Pasar itu bisa diakses melalui website kami, yaitu di www.pnnpasar.co.id. Di sana lengkap ada informasi secara umum tentang PNN Pasar, layanannya apa saja, termasuk juga ada link-link yang termuat di sana yang connect langsung begitu diklik ke aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pelayanan. Contohnya ada link untuk di e-court, IPP, kayak gitu. Ada siwasnya juga di situ udah lengkap, termasuk aplikasi internal dari kami. Ada juga di situ maksudnya tinggal klik. Intinya kan website itu sebagai sarana untuk mendapatkan informasi secara umum dari PNN Pasar. Terus yang kedua, kalau ada masyarakat yang ingin menyampaikan mungkin surat secara elektronik bisa lewat email. Itu disampaikan di pn.denpasar@gmail.com. Itu merupakan sarana penyampaian surat secara online. Dan kami di PTIP memang ditugaskan untuk menjadi admin untuk menjawab email-email itu. Jadi masyarakat bisa kirim email apapun itu, mungkin pengen nanya-nanya informasi. Soalnya lewat website tadi agak ya, bisa juga ditanyakan lewat email dan kami akan berusaha menjawab pada saat hari itu juga, karena kami juga standby lewat HP, ada notif masuk email, kami langsung jawab sebisanya. Kalaupun ada yang harus dikoordinasikan dengan kepanitraan, paling enggak kami butuh waktu untuk menjawab email tersebut. Nah, di samping menanyakan informasi, email juga kadang-kadang dari masyarakat juga menyampaikan saran dan kritik juga boleh sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya nanti ada sarana lain penyampaian kritik dan saran itu, tapi kita kan nggak mungkin tuh mau tidak menjawab kritik dan saran itu dari email itu. Nah, terus yang ketiga ada media sosial kami, ada Instagram, itu PNN Pasar itu ya. Jadi kalau mau follow silakan, kami terbuka sekali untuk di follow, karena kami open akunnya itu. Di sana kegiatan-kegiatan harian yang kami muat. Misalnya kayak sekarang hari ini kita ada podcast, nanti kan muat di Instagram gitu. Di samping itu juga berisi informasi tentang misalnya ada surat edaran atau himbauan dari pusat, dari Mahkamah Agung, kami buat di situ juga. Jadi balai kota bisa lihat Instagram kami di sana dan boleh juga komen di situ. Dan di samping itu boleh juga sih menyampaikan kritik, saran, masukan juga boleh di sana. Kami akan tetap layani. Terus yang kedua ada Facebook, karena Facebook itu kan connect langsung ke Instagram, jadi kami gak usah lebar menjelasin, hampir sama dengan Instagram. Ada YouTube juga, yaitu di @pnnpasar. Di sana lebih ke video yang berdurasi mungkin lebih dari 1 menit, di sana kami muat. Di sana juga boleh sih kirim komen atau kritik dan saran seperti itu, boleh tentang layanan kalau memang mau gitu loh, tak apa-apa, silakan juga. Yang keempat ada WhatsApp, kami juga ada WhatsApp di 081 913 62 6362. Itu warga kota boleh mengirimkan WhatsApp ke nomor itu apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar khususnya tentang perkara.
boleh menanyakan misalnya gimana cara mengajukan permohonan, boleh. Ya. Walaupun sebenarnya sudah ada sih di website itu, tapi kan kadang masyarakat males kan di website, langsung aja ke WA, boleh. Benar. Silakan. Itu lebih terperkara sebenarnya itu ya. Oke. Yang terakhir ada Google Review. Google Review masyarakat boleh memberikan penilaian terhadap pelayanan kami. Ya. Walaupun memberikan bintang 1 sih nggak masalah, tapi kami kan berharap dapat bintang 5. Dan itu pun Google Review sebenarnya ada notifnya juga, langsung kami jawab. Iya. Misalnya ada notif Google Review, langsung kami tanggapi gitu loh. Oke. Jadi begitu Lota terkait dengan pelayanan informasi dan interaksi kami pada masyarakat yang tersedia di Denpasar. Banyak sekali ya memang warga kota akses informasi yang bisa Anda akses ya warga kota dari Pengadilan Negeri Denpasar. Nah, kalau tadi disinggung sedikit tentang kritik dan saran, kemana sih sebenarnya warga kota, misalkan warga kota Denpasar terutama pengguna Pengadilan Negeri Denpasar ini bisa melakukan kritik dan saran gitu, pengen wah ternyata ada kayak gini, ada kayak gini, gimana sih cara apa namanya kita untuk melakukan kritik dan saran resmi kalau tadi ada Bapak singgung. Oke, makasih ya. Tadi saya sampaikan kami di BTIP, khususnya di sub bagian BTIP ya, untuk khusus lagi ke TI ini itu cuma sebagai pengelola sarana penyidikan secara umum terhadap pengadilan. Kalau yang secara khusus yang kami istilahkan permohonan informasi itu lain lagi. Itu nanti ada sudah tertentu dan kami tidak bahas itu di sini karena kita kan bicara soal yang namanya layanan umum pengadilan. Nah, nanti dan saran yang disampaikan oleh media sosial yang tadi saya sampaikan sih sebenarnya kan sama kayak kita kirim pribadi aja. Kita punya email misalnya, kirim email aja ke email tadi saya sebutkan, silakan. Dan kembali saya garis bawahi yang tidak selanjutnya adalah secara umum, artinya tidak mengkhusus ke informasi yang tadi disebut. Karena ada beberapa informasi memang kriterianya beda, artinya harus dimuatkan secara resmi, ada prosedurnya sendiri. Dan kita tidak bahas di sini hal itu. Karena di sini kita membahas yang namanya layanan informasi yang secara umumnya, kriterian dan saran layanan secara umum dari pengadilan. Misalnya nih, contoh nih beberapa kemarin ada yang namanya mereka tidak dapat layanan kakinya kok sempit, saya nggak dapat kaki, bentar saya ketabrak, helm saya hilang gitu. Itu boleh ditampilkan langsung, sama aja kayak sebenarnya dengan kita ngeluh ke teman gitu loh, atau kirim email ke teman gitu, atau kirim WA ke teman silakan gitu loh. Jadi tentang layanan keseluruhan ya secara umum. Secara umum, misalkan warga kota yang mungkin punya kritik dan saran itu silakan boleh. Langsung aja melalui Instagram boleh, email boleh, website juga ada ya. Ada, jadi justru website itulah sebenarnya informasi utama tentang pengadilan. Gimana wajah pengadilan secara online itu di website dia. Ya. Baik. Nah ini ada satu pertanyaan Ibu datang dari Ayudhya di Denpasar. Ini mungkin untuk Eka ya. Kalau misalkan kita memerlukan bantuan kursi roda, bagaimana cara kita untuk apakah memang sudah disediakan bantuan kursi roda dari sana atau kita harus bersurat dulu untuk mendapatkan pelayanan kursi roda? Silakan Ibu. Baik, untuk pertanyaan warga kota tadi, jadi pengadilan itu sudah langsung disediakan kursi roda, jadi bagi yang membutuhkan bisa langsung memanfaatkan. Oke, jadi bagi warga kota yang memang membutuhkan layanan kursi roda bisa langsung saja Ibu ya tanpa harus bersurat dan saya sebagainya ya. Harus bersurat karena sudah disediakan di PTSP. Iya. Tapi ingat tadi dibalikin ya warga kota sebagainya dan dibawa pulang. Nah, warga kota yang masih ingin bertanya masih kami buka line telepon dan juga WhatsApp-nya ya. Nanti kami akan kembali lagi pastinya dengan bahasan lainnya warga kota. Selain itu juga nanti kami akan bertanya seperti apa sih sebenarnya struggle yang dihadapi oleh mereka-mereka yang kerja selama ini di bagian sekretariat. Nanti kami akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune 92,6 FM. Mungkin habis ini pas peran-peran dari kesekretariatan di Pengadilan Negeri Denpasar. Nah, kalau Pak Sekretaris sendiri dalam melaksanakan tugas ini selama ini, apa aja sih sebenarnya hambatan-hambatan yang diterima atau hambatan-hambatan yang dilakukan oleh yang ada di kesekretariatan sendiri, Bapak? Silakan. Ya, warga kota dapat saya jelaskan bahwa yang terjadi sekarang ini di Pengadilan Negeri Denpasar yaitu berupa lahan parkir yang semakin luasnya tetap, cuman karena pengunjung yang berjubel sehingga kita kesulitan untuk lahan parkir. Itu yang hambatan yang awal yang kita terima, sehingga kita harus mengarahkan dan sering kita terima kritik bahwa susah sekali nyari parkir ya bagi yang sedang
sebagai masyarakat pencari keadilan, karena di satu sisi dia butuh waktu untuk mengikuti persidangan, di lain sisi juga harus mencari tempat parkir yang lumayan kalau untuk berjalan. Itu yang dapat kami sampaikan, dan mohon permakluman dari warga kota bagi yang akan mengikuti persidangan, mohon lebih pagi datangnya walaupun nanti antriannya lama. Itu yang perlu dipermaklumkan. Terima kasih. Selain itu juga Bu Eka, mungkin apa solusi lainnya terkait dengan mungkin masalah lahan parkir yang ada di PN Denpasar Selatan? Baik, untuk lahan parkir sendiri kita minta bantuan di sekitar Dirbil sih, tapi kadang juga nggak cukup ya, karena pengunjungnya banyak. Kita melayani 2 kabupaten dari Denpasar dan Bandung, di mana pengunjung itu bisa sehari itu bisa ratusan atau lebih. Jadi memang sih kita kewalahan di lahan parkir. Benar. Nah, selain itu juga mungkin bisa memanfaatkan beberapa kawasan yang penting tidak parkir di tempat yang tidak boleh parkir ya Ibu ya. Biasanya sih warga kota banyak yang parkir di pinggir jalan itu depan gedung kita. Ya. Selain itu juga mungkin bisa di rumah sakit karena Sudayana juga Ibu ya, di seberang ya Ibu ya. Bisa sih, cuman agak jauh sih jalannya, kasihan juga. Benar. Nah, warga kota juga yang terutama yang mungkin kesusahan tadi udah dikasih tahu solusi juga sama mereka dan juga Pak Sekretaris bahwa Anda mungkin bisa lebih awal datangnya ya warga kota, yang terutama warga kota yang memiliki jadwal persidangan. Nah, kalau dari segi informasi masyarakat nih, Brigadi, apa aja sih sebenarnya hambatan-hambatan yang sering dialami atau sering dialami oleh bagian informasi sendiri untuk memberikan informasi langsung pada masyarakat? Oke, tadi ya, kalau terkait dengan hambatan di pemberian informasi sih sebenarnya saya bisa katakan tidak ada ya. Artinya sudah tersedia semua sih sebenarnya sarana prasarananya untuk yang urusan pemberian informasi kepada masyarakat. Yeah. Cuma mungkin masyarakatnya sendiri sih masih kurang paham ya, atau tahu bahwa kami di pengadilan sebenarnya ada beberapa media yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi, lagi informasi yang secara umum tentang pengadilan, misalnya kayak kartu pengadilan, kayak website itu tadi masih bisa dikatakan masyarakat kurang tahu juga. Kami ada website yang bisa di sana untuk diakses itu. Kami sampaikan lagi, masyarakat yang ingin tahu atau warga kota yang ingin tahu tentang pengadilan di Denpasar itu silahkan akses di www.pndenpasar.go.id. Di sana itu udah lengkap di situ. Nah, kalau untuk penyampaian informasi yang lain, ya itu tadi ada yang namanya media sosial. Instagram kami ada di PN Denpasar, Facebook di sama PN Denpasar juga akunnya namanya, silakan di follow di situ. Kalau mau nge-like postingan kami silakan, di komen juga silakan, di share atau di teman juga silakan, apa yang kami posting silakan kami rekam aja terbuka gitu. Tidak ada yang di privat sebenarnya, semua akun itu. Juga ada YouTube di sana, boleh ditonton di video kegiatan kami. Dan juga yang ini kalau untuk yang terkait dengan perkara itu sudah sampaikan informasi tentang perkara secara umum loh ya, misalnya menanyakan tentang proses pengurusan cara maju permohonan dan sebagainya, itu boleh juga datang kami. Ada di 081, kami sampaikan lagi ya, 081 913 62 63 62, itu nomor cantik ya, gampang diingat. 081 913 62 63 62, itu di sana silakan. Ada admin sendiri nanti yang akan menjawab, terus ada nanti Google review juga, silakan juga dari review kami ya. Jadi selagi untuk hambatan di penyampaian informasi dari masyarakat, tapi tidak ada sih. Selagi ada internet lancar. Betul. Nah, paling hambatannya itu aja saya mungkin ya. Tapi itu agak ini saya jarang banget terjadi. Kami punya internet, boleh bilang lah kemadaan. Iya. Nah, warga kota. Nah, itu dia warga kota, informasinya tadi udah disampaikan. Kalau tadi kan itu dari beberapa hambatan nih Pak Sekretaris. Kalau misalkan dari pencapaian sendiri, mungkin hal-hal yang pernah dicapai yang memang mungkin warga kota juga ingin tahu juga, karena apa aja sih sebenarnya pencapaian dari Sekretariat Pengadilan Negeri Denpasar seperti apa silakan? Terima kasih warga kota. Kami dapat sampaikan bahwa di Pengadilan Negeri Denpasar sudah mengurangi istilahnya bersentuhan langsung dengan pencari keadilan. Kita sudah mempunyai fasilitas berupa ruang PTSP ya, PTSP yang sangat nyaman untuk melakukan kegiatan ya berupa pengajuan gugatan, informasi. Kita sudah dibantu oleh
Pak Wali Kota waktu itu kita dikasih hibah untuk melakukan rehab sehingga kita memiliki ruangan PTSP yang sangat megah untuk saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terus kalau dari bagian umum sendiri Ibu terkait mungkin fasilitas bagaimana sih Ibu, adakah himbauan dan juga hal yang ingin disampaikan dari bagian umum sendiri untuk masyarakat Kota Denpasar? Silakan. Baik, warga kota bagi yang ingin menggunakan layanan pengadilan bisa langsung datang ke pelayanan terpadu satu pintu yang ada di Pengadilan Negeri Denpasar. Jadi semua layanan dilaksanakan di Black Space. Baik. Nah, yang terakhir mungkin dari Pak Edi sendiri dari Kepala Subbagian Perencanaan Bioteknologi Informasi dan Pelaporan sendiri, adakah hal yang disampaikan untuk masyarakat Kota Denpasar terkait dengan pengadilan negeri juga dan juga informasi-informasi yang ada di pengadilan negeri? Silakan. Terima kasih ya. Seperti saya sampaikan tadi ya pada warga kota, bahwa kami di PPIP khususnya untuk mengkhusus ke pelayanan TI-nya itu kami sudah sediakan sarana untuk memperoleh informasi buat warga kota yang ingin memperoleh informasi tentang pengadilan negeri Denpasar secara umum. Lagi saya tegaskan secara umum ya, artinya yang tentang layanan kami gitu loh. Artinya silakan saja diakses di yang ragu untuk mengakses website kami ya. Karena itu sudah diupdate terus kok, kami akan berusaha untuk selalu update itu di www.pn-denpasar.go.id. Silakan. Nah, bagi masyarakat ini mendapatkan informasi atau berkirim surat melalui surat, silakan di email kami di pn.denpasar@gmail.com. Itu kami akan berusaha menjawab sesegera mungkin ya, karena kami sudah ada notifnya di HP kami sendiri. Itu akan terjawab pada saat informasi kami langsung jawab. Kalau jawabannya bisa kami handle sertifikat dan menjawab, kalau enggak kami butuh waktu untuk koordinasi dengan bagian lain ya. Jangan ragu pada utang. Itu ada media sosial juga yang dimanfaatin untuk itu, ada Instagram, Facebook yang kita sebutkan ya. Namanya sama PN Denpasar. Ada YouTube juga PN Denpasar. Sekali lagi ada WA di 081913626362. Boleh di sana langsung menyampaikan kritik dan saran masukan, silakan juga. Jangan ragu. Dan kami rahasiakan. Sekali lagi kami tidak akan menginformasikan kepada yang lain siapa sih yang nanya, siapa sih yang ngasih masukan, itu akan kami sampaikan. Tenang aja, akan ada seperti itu. Masyarakat tentang usaha untuk itu. Dan silakan juga menyampaikan review terhadap layanan kami di Google Review. Sama, kami akan langsung jawab reviewnya. Karena kami juga ada notif di HP. Silakan kita manfaatin sarana informasi tentang layanan kami secara umum. Iya. Nah, itu dia warga kota, banyak hal yang sudah dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memperkenalkan. Ini dia pengadilan negeri yang memang kalau ngomongin mengenai pengadilan itu kadang-kadang menyeramkan, menakutkan, ternyata enggak. Orang-orang yang di dalamnya juga yang mendukung tidak hanya hakim, tidak hanya mungkin yang memang Anda tahu sekarang ini, ternyata mereka ini adalah bagian kesekretariatan atau layanan kesekretariatan juga sebagai salah satu unit pendukung yang sangat krusial yang ada di pengadilan negeri Denpasar warga kota. Nah, jadi warga kota, informasinya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wayan Sudana selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar, lalu ada juga Pak Nyoman Edianta, lalu juga selaku Kasubag PTIP Pengadilan Negeri Denpasar, serta juga ada Bu Noe Kalini selaku Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Denpasar sudah berbagi informasi bersama kami mengenai layanan kesekretariatan sebagai unit pendukung pengadilan di Pengadilan Negeri Denpasar. Dan mungkin informasi ini juga warga kota Anda juga bisa mengetahui bahwa ternyata ada layanan lain pendukung yang sangat krusial yang ada di Pengadilan Negeri Denpasar. Contohnya mungkin seperti hari ini kita mengadakan talk show bersama dengan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memperkenalkan Pengadilan Negeri Denpasar kepada warga kota Denpasar ya. Kalau begitu langsung saja warga kota, terima kasih atas atensi Anda yang sudah beratensi tadi juga. Kalau begitu langsung saja lantai 1 Gedung Dharma Negara Alaya. Saya Renika dan juga narasumber saya pamit undur diri sampai tutup dengan Pak Santi. Santi.